Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ibnu Ibowo dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan beserta fungsinya. Struktur sel. Sel itu terdiri dari beberapa bagian dan bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar adalah membran sel dinding, sedangkan bagian dalamnya ada protoplasma dan protoplasma. Terbagi menjadi tiga bagian yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan protista. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid, fosfolipid, protein, dan sampai karbohidrat. Dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Struktur dinding sel ada primer dan ada sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer seperti hemiselulosa, selulosa, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Selanjutnya, sel mengalami penebalan karena ada zat lignin dan terbentuklah dinding sel sekunder. Makanya tekstur dinding sel sekunder tebal, kaku, dan juga kuat. Kandungan dinding sel sekunder nggak cuma zat lignin, tapi ada juga yaitu selulosa dan hemiselulosa. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bantu jaga keseimbangan cairan, regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Protoplasma. Protoplasma adalah bagian sel yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia kayak organik dan anorganik. Nukleus inti. Sesuai namanya inti, jadi nukleus itu bagian terpenting dari sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti nukleus, cairan dalam inti nukleus plasma, membran inti, karioteka, dan benang-benang kromati atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar di inti sel. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti nukleus. Fungsinya untuk membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom, yang terdiri dari dua kata kroma, yaitu warna, dan soma yang benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik ini pada kromosom yang membentuk DNA sebagai pusat sintetis asam nukleat DNA dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, tempat penyimpanannya protein. Sitoplasma. Cairan dalam sel yang letak di antara nukleus sama membran plasma namanya sitoplasma. Sitoplasma itu ada dua komponen penyusunnya, sitosol dan organel. Kalau sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel, jadi ada 70-90% air yang ada di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu kayak protein, lipid, dan zat-zat sisa lainnya, misalnya karbon dioksida. Sitosol fungsinya sebagai tempat reaksi kimia. Contoh reaksi kimianya itu glikolisil. Selain sitosol, di sitoplasma juga ada organel-organel. Karena organel-organel sel ada banyak, jadi dibahas terpisah dari struktur sel. Fungsi sitoplasma antara lain sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah rangka-rangka sel yang berbentuk benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Nggak cuma ngasih bentuk sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap berada di tempatnya masing-masing.
Sitoskeleton terbagi jadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.